Saya Andi. Al-Khatiri Bapak. Oh ya, Michael Sinaga, Andi. jurnalis. Rismo. Andi. Michael. Halo, Michael. saya Dokter Tifa. Ya. Saya Dokter Andi. Siapa? Dokter Andi Dokter. Aksan. Lupa lah. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Tifa. Yang mau ditemui? Bapak? Ini siapa? Sebentar. Enggak, ini Bapak namanya saya Dokter Tifa, Pak. Kemarin. Sudah? Oh. Sebentar. Kami ini datang kemari dengan etiket baik, Pak. Maaf, sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan surat pada pejabat pengelola informasi. That's all. Dan ini sesuai undang-undang. Ya. Oleh sebab itu kami mau ketemu dengan pejabat ini. Ini kan pejabat yang dilekatkan di semua lembaga yang menerima APBN. Ya terus ya kami mau menyerahkan ini, tapi kan dari tadi Ketemu. akhirnya ribut kan, karena kami tidak ditemui. Ya kan saya lawyer Pak, saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan. Beliau-beliau ini dokter dan sebagainya, ya kan. Tapi kok kami dihadapkan dengan satpam. Padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame, itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah. Ya ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa pejabat di sini? Yang pejabat PPID Pejabat. di sini. Ya. Oh beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyerahkan ini Pak. Dengan hormat kami menyemut ini. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian jawab Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini Ya, jangan potong dulu, Enggak, kan satu ini apa telunjuk ini apa? Ini apa? Ini apa? Bentar. Ini enggak Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi tangannya jangan Jangan potong dulu. Kita lagi ngomong sama ini. saya mau sampaikan. No. Iya. Ini saya lawyer ini Pak. Bapak telunjuk. Bapak Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh, Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban ada prosedurnya, Pak. Nah, ini saya ajukan. Ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Ya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Saya tahu Bukan di sini, saya prosedurnya menurut negara. PPID, saya yang pimpin. Oke. Saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya, ada kami lewat- ajukan sekarang ini kami ajukan. Pak, Itu what? Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak Pak, juga. bentar dulu. Kecuali Tadi dia sudah- sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, Bu. bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini Ya, orang gantian. Jogja, orang Jogja kok. Sabar, Bang. Jalan Sabar. apa saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Ya, mereka Ya, kan gini tahu loh, abang maksudnya, orang kita kan sono. di Jogja. Karena Silakan, kita silakan, silakan. karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi. Ada istilah orang Jogja, ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk, ayo duduk. Duduk, kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya. Sudah? Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan di tanda terima. Ya. Kita proses, Pak. Ada proses di sana. Tadi kita kan terima sudah dulu suratnya. kita terima. Oke. Ada prosesnya. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. Silakan Bapak. Ya, udah. Iya. Selesai kan? Ya. Nah iya. Saya ngapain tadi? Enggak. Ada ininya, ada tanda terima. Kami punya Ya. prosedur. Stempelnya asli. Sebentar, beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh iya. Oh iya tahu. Alhamdulillah. Ya kan saya juga Karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat, Pak. Iya, saya Bapak baca undang-undang informasi publik. makanya saya sampaikan di sini. Baca pasal Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, ya mereka katakan di sini maju terus pantang mundur demi kebenaran Jokowi, harus diusut tuntas segala dokumennya untuk pencalonan wali kota, gubernur, dan presiden. Jadi teman-teman, ya mereka mengatakan di sini kita tidak boleh mundur untuk mencarikan kebenaran ataupun membongkar kebenaran tentang pemalsuan ijazah Pak Jokowi ini beserta anaknya Gibran ini. Jadi teman-teman, maju terus, kita harus meneliti sedalam-dalam mungkin dan supaya terbongkar masalah ini dan biar selesai secepatnya. Jadi teman-teman, keuntungan rakyat adalah rampas semua harta korupsinya
untuk kemakmuran rakyat dan meneruskan pembangunan yang belum sempurna di Indonesia kita. Jadi, sopo salah bakal selo sopo nandur bakal ngunduh sopo ngarupsi bakal apes. Jadi, teman-teman, pada akhirnya kebenaran dan kejujuranlah yang akan keluar sebagai pemenang. Mantap ya. Jadi teman-teman, pada akhirnya ini kebenaran dan kejujuran yang telah dilakukan para peneliti ini akan terbongkar teman-teman. Jadi kitalah yang harus bersatu untuk membongkar masalah ini. Jadi teman-teman, kalau terbukti ijazah Jokowi palsu, langsung penjarakan sekaligus sita semua harta kekayaan hasil korupsinya untuk membayar hutang negara dan hutang yang pernah dilakukan saat menjabat selama 10 tahun Jokowi ini. Jadi teman-teman, yang mereka katakan itu sebaiknya kalau misalnya sudah terbukti ijazah Jokowi itu palsu, ya harus dipenjarakan dan sekaligus kita harus mengsita harta kekayaan keluarganya. Jadi untuk membayar hutang-hutang yang ada di negara kita saat dia menjabat selama 10 tahun. Jadi teman-teman, rakyat mendukung kebenaran keasliannya. Jadi ya, bukalah kebenaran yang sejelasnya, janganlah rakyat untuk menuju kemakmuran. Ya, mari kita para penegak hukum harus membongkar sebenar-benarnya tentang kasus ini biar para rakyat tenang dengan masalah ini. Jadi kalau memang ijazah Jokowi palsu, memalukan sekali di Indonesia kita ini ya, karena KPU adalah teman ataupun teman bersengkokol dia. Jadi ya benar juga Jokowi ini memang dia itu telah memalsukan ijazahnya yang sebenar-benarnya teman-teman. Nah, jadi kejahatan dan kebohongan biarpun lari secepat kilat, cepat atau lambat pasti terungkap juga kebohongan yang telah dilakukan. Ya, jadi teman-teman, betul yang melindungi Jokowi harus ditangkap setelah ijazah Jokowi terbukti palsu karena udah melindungi penjahat dan penipu di negara tercinta kita ini. Nah, jadi yang mereka katakan ini teman-teman, kalau misalnya Jokowi sudah terbukti ijazah palsu, maka para pembela dan para penjahat yang telah membela ijazahnya itu palsu, ya jadi harus diadili juga beserta Pak Jokowi dan juga Pak Gibran anaknya. Jadi semoga selesai masalah ini dengan secepatnya teman-teman. Nah, Termul tinggal pilih mau kena azab apa tidak, ya karena kebohongan ataupun kata-kata mereka memang keras karena tidak mau kalah juga, ya. Jadi semoga Pak Prabowo mewakili rakyat demi bangsa ini jangan sampai dipimpin oleh para teroris PKI. Jadi kata mereka itu sebaiknya Pak Prabowo ya mewakili rakyat, jangan sampai rakyat yang mau mewakili Pak Prabowo. Jadi sebaiknya Pak Prabowo harus bertindak dalam hal ini. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo bertindak dalam hal ini, pasti rakyat sangat senang dengan tindakan yang dilakukan Pak Prabowo tentang kasus ini. Jadi teman-teman, semoga Pak Prabowo itu bisa bertindak tentang kasus ini dan mewakili kita sebagai rakyat. Jadi teman-teman, jika nanti ternyata palsu, mohon kepada negara pemerintah untuk menyita harta kekayaan Jokowi mulai dari hak pensiunannya, kembalikan semua ke negara. Jadi teman betul yang mereka katakan itu, kalau misalnya sudah terbukti palsu ijazah Jokowi itu, maka semua ijazah ataupun kekayaannya itu harus disita dan dikembalikan ke negara biar negara membayar hutang-hutang kita ke luar negeri yang telah diperbuat Jokowi selama dia menjabat 10 tahun yang lalu. Jadi teman-teman, gak punya malu Joko Widodo memalsukan ijazah. Gibran kagak punya ijazah bisa masuk ke Wapres, mau dibawa kemana negara ini? Ayo Pak Prabowo bereskan negara ini secepatnya. Nah, yang mereka katakan itu Pak Jokowi itu sudah memalsukan ijazahnya, malah dia kasih anaknya juga yang telah palsu ijazahnya menjadi wakil presiden. Itulah yang harus kita ubah sebenarnya teman-teman, dan itulah hal yang paling memalukan di Indonesia tercinta kita ini. Ya, jadi artinya sejak Adil jadi wali kota,
Jokowi sudah menggunakan ijazah palsu dan telah melakukan penipuan di negara kita. Nah, kalau udah terungkap, gini buktinya. Kenapa Jokowi tidak segera diadili? Ini pembohong rakyat. Ya, Rektor UGM dan kroninya harus ditangkap dan diadili dan dipenjara yang telah membela ijazah Pak Jokowi itu tersebut. Jadi teman-teman, percuma pengadilan di dunia ini bisa diatur, tapi kalau pengadilan di akhirat itu baru adil, teman-teman. Nah, betul sekali yang mereka katakan ini, teman-teman. Kalau misalnya pengadilan yang ada di dunia kita ini tidak bisa mengadili Pak Jokowi, namun di dunia akhirat nanti pasti ada pengadilan yang paling adil di akhirat. Jadi menggunakan ijazah palsu jelas-jelas sebuah kejahatan pidana dan ada hukumannya, yaitu denda dan penjara. Ya, ketika menggunakan ijazah palsu, teman-teman, jelas-jelas kejahatan yang pidana, ya maka yang dilakukan itu adalah denda, harus dipenjara, teman-teman, kepada Pak Jokowi. Jadi Jokowi Ataturk versinya Indonesia, Kamai Atur versinya Turki, awas Jokowi membusuk sebelum mati. Nah, benar, sekuat apapun kebohongan telah muncul, bongkar terus kebenaran, kejujuran, tunjukkan aslinya tentang ijazah palsu. Ya, semoga Allah yang akan melindungi, yang akan membongkar ijazah palsu Pak Jokowi tersebut. Jadi teman-teman, wong mundur, wong gawe nganggo. Jadi teman-teman, Rektor UGM harus tanggung jawab pemalsuan ijazah Jokowi ini, teman-teman. Nah, sita semua harta pemberian negara karena ijazahnya palsu. Ya, harus disita, teman-teman, biar adil. Ya, apapun yang diambil Jokowi dari negara kita itu harus disita dan dikembalikan juga ke negara kita tercinta ini. Ya, jadi semoga para penegak hukum bisa mengerti dengan perasaan para rakyat untuk menyita harta yang telah diambil Pak Jokowi selama dia menjabat menjadi presiden 10 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi sebaiknya Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya yang sebenar-benarnya. Jadi teman-teman, kalau ijazahnya asli, sebaiknya harus dipecat, dipublikasikan, apalagi ke luaran UGM, tentu bangsa. Jadi teman-teman, bulus mbok virus ngaku hukuman bisa diperingat. Ya, kalau misalnya mau ngaku, teman-teman.